Dari Stanley Angel Oktora, Pendeta. Selamat malam, saya Stanley mau bertanya. Siapa saja yang dilarang untuk menikah di Imamat 11? Apakah boleh untuk menikahi sepupu pertama? Terima kasih. Imamat 18. Imamat 18, benar. Silakan Pak Pendeta. Boleh, Pendeta, silakan. Terima kasih untuk pertanyaannya, Saudara Stanley. Pertanyaannya tadi, siapa saja yang dilarang untuk menikah di Imamat 18? Benar. Nah, sekarang mungkin kita bertanya, sebelum bertanya pertanyaan itu, mungkin pertanyaan yang perlu ditanyakan adalah, apakah Imamat 18 itu tentang pernikahan, mengatur menikah dengan siapa? Apakah demikian? Coba kita baca beberapa ayat, dan ada istilah yang diulang-ulangi di sini. Kita baca ayat yang ke-6, kita mulai. Ayat yang ke-6, Pendeta. Siapapun di Saya antaramu, baca ya. Ya, silakan Stephen. siapapun di antaramu, janganlah menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya. Akulah Tuhan. Terima kasih. Ada istilah menyingkapkan aurat. Ayat 7, contohnya, janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu, karena ia hak ayahmu, dia ibumu, jadi janganlah singkapkan auratnya. Ayat 8, janganlah kau singkapkan aurat seorang istri ayahmu. Ayat 9, mengenai aurat saudaramu perempuan. Lalu kemudian semua menggunakan istilah janganlah kau singkapkan auratnya. Itu sampai di ayat yang ke-17. Ayat 17, janganlah kau singkapkan aurat seorang perempuan dan anaknya perempuan. Janganlah kau ambil anak perempuan dari anaknya laki-laki atau dari anaknya perempuan untuk menyingkapkan auratnya. Jadi pertanyaannya adalah, ada beberapa hal yang perlu kita tanyakan. Yang pertama adalah, apakah yang dimaksudkan dengan istilah menyingkapkan aurat? Apakah dalam Alkitab istilah menyingkapkan aurat itu sama dengan menikah? Jadi kalau seseorang menikah dengan seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, apakah Alkitab mengatakan, oh, dia baru saja menyingkapkan auratnya? Apakah demikian istilah menikah di dalam Alkitab? Itu perlu kita tanyakan supaya jangan sampai kita belum mengerti apa yang dimaksudkan dengan Imamat 18, lalu kemudian kita berpikir bahwa Imamat 18 ini adalah tentang dengan siapa saja kita boleh menikah, atau seseorang itu boleh menikah. Seorang laki-laki itu boleh menikah. Jadi kita lihat dulu di dalam Alkitab, kalau untuk menikah, istilah apa yang digunakan? Kalau untuk menikah, kita ambil beberapa contoh. Contoh yang pertama, coba kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-28, Kejadian pasal yang ke-28, ayat yang ke-1 dan 2. Kejadian 28 ayat 1 dan ayat 2. Oke, baik, Pendeta. Kejadian 28 ayat 1 dan 2. Kemudian Dan ayat 2. Kemudian Ishak memanggil Yakub, lalu memberkati dia, serta memesankan kepadanya, janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Bersiaplah, pergilah ke padang Aram, ke rumah Beutel, ayah ibumu, dan diambil dari situ seorang istri dari anak-anak Laban, saudara ibumu. Jadi di sini ada istilah mengambil istri, mengambil seorang istri. Beda istilah mengambil seorang istri dengan istilah menyingkapkan aurat. Coba kita baca lagi beberapa ayat yang lain. Kalau boleh kita buka di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-14.
Hakim-Hakim pasal yang ke-14, kita baca ayat yang ketiga. Hakim-Hakim 14 ayatnya yang ketiga. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya. Boleh baca dulu ayat yang kedua lalu ayat yang ketiga. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, di Timnah aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dia menjadi istriku. Ayat yang ketiga. Sampai di situ dulu. Oke. Jadi Simson memohon kepada orang tuanya untuk mengambil gadis yang ia temui di Filistin, dan dia mengatakan, ambillah dia menjadi istriku. Dia tidak meminta, bapak, mama, tolonglah, aku mau menyingkapkan aurat gadis Filistin itu. Bukan itu yang dia katakan. Saya mau memberikan perbedaan antara dua istilah ini, supaya kita mengerti betul di Imamat 18 itu, apa yang dimaksudkan dengan menyingkapkan aurat. Coba apa respon dari orang tuanya Simson? Ayat yang ketiga. Ayat 3. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu? Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku sebab dia kusukai. Terima kasih. Jadi untuk mengambil istri, untuk menikah, pernikahan, Alkitab berulang-ulang dengan konsisten menggunakan istilah mengambil istri, bukan menyingkapkan aurat. Ya. Jadi Simson memohon kepada orang tuanya untuk melamar mengambil istri, bukan melamar untuk menyingkapkan aurat. Nah, sekarang kalau begitu di dalam Imamat 18, kembali kita ke Imamat 18. Oh, mungkin sebelum Imamat 18, supaya ada contoh yang lain lagi, kita baca contoh yang lain. Kalau tadi kan di dalam kitab Kejadian maupun di dalam kitab Hakim-Hakim. Sekarang bagaimana di dalam kitab Yeremia? Ini sudah zaman nabi-nabi, bahkan orang Israel pada waktu itu berada dalam pembuangan di Babel. Coba kita buka Yeremia pasal yang ke-29. Coba kita baca ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Ayat 5 dan ayat 6. Yeremia 29 ayat 5 dan 6. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan anak perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Terima kasih. Kembali dengan konsisten mengambil istri, mencarikan suami, mengambil istri. Itulah yang Alkitab gambarkan untuk pernikahan seperti yang diajarkan Alkitab. Sekarang kembali ke Imamat pasal yang ke-18, di mana banyak sekali istilah menyingkapkan aurat. Janganlah singkapkan auratnya. Sekarang sebelum kita baca apa yang dimaksudkan, yang sudah jelas adalah kalau untuk menikah, pernikahan, Alkitab berulang-ulang dengan konsisten menggunakan istilah mengambil istri, mencarikan suami. Tetapi dalam Imamat 18 ini bukan tentang pernikahan. Janganlah menikah dengan ini, janganlah menikah dengan ini. Walaupun kalau mau dimaknakan seperti itu, banyak ayat-ayat ini yang masuk akal. Tetapi istilah menyingkap aurat itu bukan untuk pernikahan. Kalau begitu untuk apa? Apa tujuan dari nasihat-nasihat ini? Kita tahu bahwa kitab Imamat ditulis oleh Musa pada waktu orang Israel keluar dari Mesir dan sedang menuju ke tanah Kanaan.
bangsa Israel belum tiba di Kanaan pada waktu imamat ini ditulis, karena Musa sendiri tidak masuk ke dalam tanah Kanaan. Jadi semua kitab Taurat ini dia tulis sebelum orang Israel masuk ke dalam tanah perjanjian tersebut. Sekarang coba kita baca beberapa petunjuk dari imamat pasal yang ke-18 supaya kita tahu tentang apa ini. Coba kita baca ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25. Imamat 18 ayat 24 dan 25. Janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sebab dengan semuanya itu bangsa-bangsa yang akan kuhalaukan dari depanmu telah menjadi najis. Negeri itu... Terima kasih, di situ dulu. Dengan semua itu ada daftar menyingkapkan aurat. Dengan semuanya itu bangsa-bangsa yang akan kuhalaukan dari depanmu telah menjadi najis. Jadi semua yang dilarang itu ternyata adalah praktek yang sangat lazim yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan pada saat itu, yang akan dimasuki oleh orang Israel pada waktu mereka keluar dari Mesir. Ayat 25, Dwi, silakan lanjutkan. Negeri itu telah menjadi najis dan aku telah membalaskan kesalahannya kepadanya, sehingga negeri itu memuntahkan penduduknya. Terima kasih. Dengan demikian, semua daftar atau semua yang didaftarkan di dalam ayat-ayat yang mengatakan janganlah kau singkapkan auratnya, janganlah menyingkapkan aurat, janganlah menyingkapkan aurat, itu sampai cukup panjang daftarnya. Itu menggambarkan sifat imoralitas yang dipraktekkan oleh orang-orang yang ada di negeri Kanaan pada saat itu. Dan itulah yang mereka lakukan. Mereka menganggap rendah perempuan. Dengan siapa saja mereka mau tidur ini malam, besok malam. Mereka melakukan itu dengan begitu mudahnya. Termasuk dengan kerabatnya yang sangat dekat dan lain sebagainya. Ini bukan tentang mereka menikahi. Tapi ini tentang orang-orang yang sudah menikah, lalu mereka menyingkapkan aurat istri sesamanya, menyingkapkan aurat dari kerabatnya, menyingkapkan aurat, dan ini bukan hanya masalah hubungan dengan kerabat saja. Sebab kalau kita baca di dalam ayat yang ke-20, dan janganlah engkau bersetubuh dengan istri sesamamu sehingga engkau menjadi najis dengan dia. Bukan hanya mengatur tentang hubungan immoral dengan kerabat, tetapi immoralitas dengan siapa saja tidak boleh. Itu adalah hal-hal yang dipraktekkan oleh bangsa-bangsa yang ada di negeri Kanaan pada saat itu. Sebelum orang Israel masuk ke negeri Kanaan itu, kepada mereka telah diamarkan, jangan mengikuti apa yang mereka lakukan. Jangan mencemarkan pernikahan atau rumah tanggamu. Itu yang dimaksudkan di dalam Imamat pasal yang ke-18. Terima kasih.